it's a big gambling untuk Erick Thohir, untuk Pak Erick kalau melakukan menggantikan pelatih. Dan beliau menjawab. Jadi di situ Wesley Sneijder katakan persis yang gue sudah katakan 2 minggu yang lalu di Liputan 6. Oke. Lu bisa lihat di Liputan 6 Oke. di YouTube. Oke. Dan 2 hari yang lalu di Nusantara TV. Oke. Canggih juga lo coach ya. Dikatakan sama Wesley Sneijder kemarin. Gokil banget. Sepemahaman berarti kan. Apa yang gue katakan? Waktu gue dengar nama Kluivert, gue shock. Termasuk netizen. Supporter. Tolong belajar membaca. Jangan nonton TikTok doang. Pemain ke-12 ya. Marahin coach lo. Yang sudah terjadi. Kapan kita diuntungkan sama FIFA? Yang ada kita dirampok sama FIFA. Meet the People with Gianluigi and Rian Fardi. And action! Sepak bola Indonesia selalu memberi kejutan. Tapi bagi tim nasional Indonesia, kejutan tidak boleh lagi datang karena kesalahan strategi, tapi karena prestasi yang nyata. Apakah mimpi besar kita menuju Piala Dunia akan menjadi kenyataan atau hanya sekedar angan? Ini dia Meet the People bersama Rian Fahardi dan Gianluigi dan Coach Justin. By the way, kenapa lu bawa buku ya? biar kelihatan intelektual. Intelektual. Karena akhir-akhir ini banyak banget netizen-netizen yang berkomentar tapi tidak berintelektual. Oh, itu selalu begitu. Itu namanya kurang literasi. Kurang literasi. That's why menurut riset kan rata-rata IQ kita 78 dan itu nyata, gue mengalami itu. Lu merasakan itu juga, Coach? Banget. Oke. Dengan kalau postingan-postingan lu dihajar-hajar? Ya nggak hajar itu kalau ngajarnya intelektual kan Ya. gue bisa Bales. Kadang-kadang gue bales, gue reply kadang. Tapi kalau cuma nyinyirnya, aduh, it's not my level. Ya. Karena argumen lawan argumen masih oke lah Coach. Masih oke. Kalau udah argumen lawan sentimen, oh Iya. susah. Argumen lawan nyinyir susah. Jadi selalu. Dan lu percaya nggak? Tiap kali gue blok orang itu follow gue semua. Oke, udah berapa banyak orang lu blok? Di Twitter itu hampir 13.000. 13.000. Di IG dan gue sendiri ya. Gue kan nggak ada asisten dan lain-lain. Di IG itu berapa ribu lah. Nggak ada datanya kalau di IG. Tapi banyak. Banyak juga. banget. Iya. Bahkan pemain-pemain bola pun banyak yang ngeblok lu juga. Kalau yang ngeblok lu ya? Gue nggak tahu itu. Gue nggak follow pemain bola. Hah? Pemain bola lokal? Lokal? Luar? Luar sama lokal? Oh, Lineker doang yang ngeblok gue. Oke. Enggak, gue blok Lineker, sorry. Lupa. Tapi luar biasa sih. Luar biasa. Coach ini selalu ditunggu-tunggu juga komentar-komentarnya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, tadi bicara peluang Piala Dunia nih. Iya. Lu sempat bilang bahwa peluang kita ya di under 50% lah. Oke, gue ralat dikit Boleh, ya. boleh. Jadi gue itu selalu dibilang oleh IQ 78 itu plin-plan. Oke. Apakah kita harus stick dengan pendapat kita kalau sementara timnasnya berubah komposisi? Oke. Waktu itu kan praktis cuman mungkin Sandy, Shane, Ivar, Justin, Strike, nggak banyak lah. Iya. Nggak lama kan kemudian Nambah yang benar-benar papan atas. Martin Paes datang, Tom datang, Jay datang. Itu yang benar-benar bisa memperkuat. Wajar dong kalau pendapat gue berubah. Oke. Iya dong. Oke. Ya. Sekarang ditambah ada Miss Hilgers, Mace Hilgers, Eliano dan ini yang baru Jairo. Ya, jadi awal-awal itu kan memang 20-30%. Oke. Nah, karena bertambah ya mungkin terutama Martin Paes. Ya. Martin Paes itu ngaruh banget kehadiran dia dan itu gue udah berkali-kali juga bilang bertambah 40. Terus Itses masuk, Mace masuk, Dix masuk. Sekarang Ole akan masuk, kemungkinan besar Riedewald akan masuk. Ya bertambah ke 50% di pelatih sebelumnya. Oke, dengan pelatih baru.
dengan komposisi yang sekarang gini, ya. Oke. pada saat lu menggantikan sesuatu yang sudah bagus, Oke. gue bilang gue itu tidak pernah kritik STY. Ya. Lu boleh cek di semua akun gue. Ya. Oke? Ya. Bagus, gue dukung dia, selalu dukung dia. Tapi tambah lama kan kita lihat sikonnya. Di atas kertas sebelum turnamen dimulai, wah anjir, Arab, Australia, Ya, ya. Jepang, Cina. Jepang, Kita udah Cina, kayak- yang udah kita kan underdog. Ternyata setelah 6 pertandingan, which is kita hanya menang 1, tapi selisihnya cuma 1 poin. Iya. Hmm. Artinya lawan-lawan kita nggak bagus-bagus amat dong. Oke, nggak sekuat yang kita bayangkan. Nggak sekuat yang Ya. di atas kertas. Iya, iya, iya. Ya. Jadi dengan bertambah situ satu, kedua dengan bertambahnya banyak pemain, wajar dong kalau bilang, wah peluang kita lebih besar nih. Hmm. Naiklah ditanya di akun-akun lain tanya di bawah ST itu 40-50% bisa. Tapi yang gue inginkan, kenapa gue berubah minta pelatih Belanda? Karena gue melihat lawan kita nggak sepadan, peluang kita besar, lebih besar untuk lolos kalau kita dapat pelatih yang budayanya sama, bukan hanya bahasa, budaya yang sama. Kenapa? Karena mayoritas pemain kita dari Belanda. Bahkan nggak hanya di lapangan, di bench pun pemain ada berapa pemain diaspora. Iya, iya. Disitulah gue pikir harusnya nih pelatih Belanda nih. Oke. Keluarlah statement gue, dihantam gue kiri kanan. Oke? Iya. Pertanyaan gue kan adalah, oke, kalau yang bagus lu ganti yang lebih bagus lagi, peluangnya berapa persen? Gue yakin 60-70% kita bisa lolos. Kenapa? Karena pelatih yang bagus ini sudah punya kontribusi banyak sekali. Cuman yang dia lakukan strategi yang dia lakukan tidak sesuai dengan budaya yang pemain kita growth with, yaitu sepak bola menyerang. Nah, dengan pelatih yang budayanya sama, orang kan bertanya, kan waktu mepet, betul. Latihan nggak betul, itu musuh terbesar timnas. Tapi jangan lupa, pemain-pemain ini dari usia 6, 7, 8 tahun sudah biasa bermain 4-3-3. Bahwa JIC sekarang main dengan 3 back di Venesia, bukan berarti dia nggak bisa switch lagi ke filosofi yang dia besar. Patrick Kluivert di press conference-nya udah bilang, saya adalah penggemar sepak bola menyerang, apalagi dia seorang striker. Saya penggemar 4-3-3. Gue 7 tahun ikut SSB di Belanda. Dari umur 12 sampai 17 tahun, berapa itu? 6 tahun. 6 tahun. Itu benar-benar di semua SSB apa? 4-3-3. Semua. Oke. Sampai ke pro, sampai ke timnas. Bahwa timnas sekali-sekali main parkir bis kayak di bawah Van Gaal pada saat dia kehilangan Strootman, main dengan 3 back atau 5 back, di bawah Brad van Marwijk 2010 dia lebih bertahan. It happens sekali-sekali. Tapi kan kita lihat, kalau kita menilai bola kan bukan pengecualian. Kita menilai secara global. Nah, kembali lagi ke waktu yang jadi masalah. Tantangan ya. Betul. Gue masih ingat pada saat Tom Haye datang. Oke, nyaris nggak latihan, nggak baru kenal, datang latihan, tak main. Main langsung ya. Orang tanya gue, apakah dia bisa adaptasi? Oh bisa. Kenapa? This is smart player. Orang pemain pakai otak dan langsung on fire. Pada saat JIC datang, bisa nggak adaptasi? Oh bisa. Ya. Karena levelnya udah beda. Martin Pas. Iya, Martin Pas juga sama. Kevin Dix, Hilgers. Hilgers agak kewalahan dengan 3 back. Iya, iya. Kelihatan. Tapi pada saat dia nggak full fit kan. Nah, kalau lu datang dengan sistem di mana mayoritas yang akan jadi starter sama, nggak butuh waktu banyak. Tetap menjadi tantangan. Apakah 3 hari latihan langsung ketemu Australia itu cukup? Time will tell. Oke. Ya, tapi bagi Koci itu sangat dengan budaya yang sama, formasi yang sama, itu akan membangkitkan apa ya, talenta, skill bawaan dari pemain itu. Karena kita juga bicara soal fundamental dan filosofi dan gimana akhirnya bisa mengakulturasi dengan yang kita bangun sebelumnya itu, Coach.
bandingkan dengan hal yang gampang lah. Ya. Kalau lu dari kecil umur 6 tahun sampai 20-an tahun, 25 tahun lu makan nasi goreng, mendadak lu disuruh makan rawon, lu bisa makan? Bisa. 3 tahun lu makan rawon, terus habis itu lu switch lagi ke nasi goreng, lu bisa nikmati. Ya bisa, lu dari kecil makan Iya, nasi goreng kok. Iya. Iya kan? Jadi bukan hal yang susah. Oke. Yang bikin kaget kan keberanian seorang Erick Thohir ya menurut kita. Betul. Keberaniannya itu. Makanya banyak juga orang yang bilang kayak nih kayak bertaruh gitu di situasi Betul. yang kritis. Betul. Gue itu I spoke to Erick Thohir berapa kali. Iya. Oke. Dan gue bukan bagian dari Hotel Mandarin yang rame-rame itu. Ya, sampai gue tanya, ya keluarin aja rame-rame kan katanya. Iya. Ada, gue nggak di situ. Iya, Gue bukan bagian dari situ. Oke. Tapi gue sering kontak sama dia. Iya. Dia sering minta masukan lah. Gue bilang sama dia, it's a big gambling untuk Erick Thohir, untuk Pak Erick kalau melakukan menggantikan pelatih. Dan beliau menjawab, saya siap mengambil risiko itu demi timnas Indonesia. Oke. Demi timnas Indonesia, I agree. Dan kalau seandainya kita nggak lolos, gue dihantam juga. That's okay. Oke. Karena yang gue lakukan hanya memperbesar probabilitas agar kita lolos. Tidak ada satu pelatih di dunia ini yang bisa menggaransi kita lolos. Menjamin kita lolos. Mau Pep lah, Klopp lah. Nggak akan. Bohong besar kalau bisa. Tapi yang Pak Erick lakukan adalah menggantikan dengan meningkatkan probabilitas. Itu aja. Dan beliau sebagai ketua organisasi itu kan harus bikin planning short term plan, mid term, long term. Ya. Dan ini yang dia lakukan. Mungkin orang-orang netizen 78 nggak bisa ngelihat. 78 tadi ya. Betul nggak? Iya. Mungkin mereka nggak paham gitu loh. Iya. Tapi ini yang dia lakukan. Bukan artinya pelatih sebelumnya jelek. Tidak. Kita harus appreciate apa yang beliau lakukan. Oke. Tapi untuk probability-nya lebih besar. Iya. Dengan kualitas pemain yang bertambah terus. Dengan selisih hanya 1 poin. Ya. Dengan 6 pertandingan kita hanya sekali menang. Ada yang salah dong. Nah, ini yang diperbaiki. Ada yang salah. Ya, menarik itu Ini yang yang menarik. diperbaiki. Ya, Bukan berarti yang sebelumnya jelek. Enggak. Ya. Gitu. Setuju. Dan gua rasa juga apa yang Lo dibangun kalau setuju dibully lo. nggak Lu masalah. kalau setuju sama coach di sini bully Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Kita udah kebal gitu. Cuma yang paling penting adalah saya sepakat bahwa apa yang dibangun oleh sebelumnya, sistem, kemudian Iya. fundamentalnya juga, itu membawa harapan setidaknya. Membawa angin yang segar juga. Tapi yang menjadi pertanyaan yang ingin aku tanyakan ke Coach juga adalah dengan komposisi yang baru, kepala pelatih, Patrick, kemudian 2 asistennya yang top juga. Dani, terus ada Alex. Itu betul-betul sesuai dengan yang ada di bayangan Coach Ika untuk memimpin dan mengorkestrasi timnas ke depannya. Enggak. Oke. Awalnya enggak. Bukan nama ini nih. Bukan. Ternyata Erick Thohir lebih canggih daripada yang gue pikirkan. Oke. Kebetulan ini hari Jumat. Ya. Kebetulan kemarin beredar video dari interview di Belanda, talk show bola 5 orang. Ada Waterreus, Jan Mulder, Wesley Sneijder, Alex Pastoor sama hostnya. Oke. Dilempar ke gue. Coach, ini apa artinya? Gue nggak ngerti bahasa. Gue buka. Jadi berapa orang lempar video itu malam. Gue kemarin, gue tiap malam kan pulang malam. Malam gue buka, cek. Lu udah nonton belum? Gue belum lihat nonton. tuh, ya. Nah, itu beredar semua. Oke. Lu gampang carinya lah itu. Jadi di situ Wesley Sneijder katakan persis yang gue sudah katakan 2 minggu yang lalu di Liputan 6. Oke. Lu bisa lihat di Liputan 6 di YouTube. Oke. Dan 2 hari yang lalu di Nusantara TV. Oke. Canggih juga lo Coach ya. Dikatakan sama Wesley Sneijder kemarin. Gokil banget. Sepemahaman berarti kan. Apa yang gue katakan? Waktu gue dengar nama Kluivert, gue shock. Oke, karena nggak ada di bayangan lo nih. Karena gue emang di Belanda nggak ada pelatih yang lebih canggih apa? Iya kan? Iya. Gue kaget. Iya. Waduh, mereka Kluivert. Gimana lu mempertanggungjawabkan ini ke... Ya kalau gibang CV to CV, ya jelas bagus. STI lah. Kita nggak usah, CV-nya nggak mentereng. Mentereng sebagai pemain. Nggak sebagai pelatih. Jawabannya ada 2 hari kemudian. Pada saat Alex Pastoor sama Dani Lanza muncul ya. Iya.
Disitulah teori gue keluar yang sama dengan Snyder. Jadi ternyata Pak Erik mengatakan ini bukan sepenuhnya pilihan Kluivert, Danny sama Alex. Tapi dia terlibat juga. Yang kita sering lupa adalah bahwa networknya Erick Thohir itu kuat sekali di luar. Gue dapat info dari A1, A0 mungkin. A0 nih. KNVB itu segen sama Erick Thohir. Mereka tetap ingin jaga hubungan baik dengan Erick Thohir. KNVB loh. Nah, buat yang IQ 78 KNVB itu PSSI Belanda ya. Takutnya juga KNVB apa? Takutnya nggak ngerti coach ini. PSSI Belanda. PSSI Belanda ya. Itu segen sama Erick Thohir. Ya. Nggak berani ngelawan, nggak berani bikin Erick Thohir marah, nggak apa. Ini sebuah contoh di mana kuatnya. Kan kita taunya FIFA kan? Iya. Iya kan? Iya. Ngobrol sama Infantino apa. I tell you bukan hanya FIFA. KNVB juga segen sama Erick Thohir. Oke. Nah, kembali lagi ke pertanyaan lu. Keluarlah teori gitu. Oh, ternyata Sintayong ini nggak digantikan oleh Patrick Kluivert, tapi digantikan oleh Kluivert, Danny sama Pastor. Oke. Satu digantikan tiga. Dan kemarin Wesley Sneijder bilang, gue paham sih kenapa Indonesia melakukan itu. Karena ada Jan Mulder bertanya. Jan Mulder itu untuk kalian yang nggak tahu di video itu ada Jan Mulder orangnya tua. Itu pemain bola dulu generasi yang tahun 74-78. Generasi Johan Cruyff. Pasti nggak ada yang tahu dan lu nggak tahu juga. Ya 78. Johan Cruyff gue tahu. Belum lahir. Ya, belum lahir. Tapi dia sudah jadi komentator kondang lah di Belanda. Dia mengatakan harusnya kan lu Alex. Dia tanya ke Alex. Ke Alex langsung nih. Dia tanya. Sebenarnya asistennya itu Patrick, asisten lu atau lu asisten Patrick? Dia bilang gitu. Oke. Alex jawab, saya asistennya Patrick. Wow. Karena lu butuh tetap nakoda kan? Ya. Sosok kan? Sosok. Karena Patrick kan sebagai pemain, siapa yang nggak kenal Kluivert? Ya kan? Reputasinya sebagai pemain. Inilah yang diangkat sebagai head coach. Dan di situ juga dibahas. Jadi Wesley Sneijder bilang, oh gue paham kenapa Indonesia tunjuk Patrick Kluivert. Karena mereka butuh sosok yang mendatangkan diaspora baru, yang menenangkan pemain, yang bisa mempromosikan ini bla bla. Daya magnetnya di Patrick Kluivert ini ya. Seminggu sebelumnya di ESPN Belanda, Marciano Vink, mantan pemain Ajax juga bilang, ini yang dilakukan PSSI gue paham karena ini PR strategi. PR strategi. Ya, gue setuju itu sih. Ya. Nah, muncullah itu Alex Pastor yang di Belanda sudah sangat terkenal dengan kualitas analisnya, taktikalnya luar biasa, ditambah Danny Langsat yang menutupi, yang menjadi jembatan antara ini. Dan itu sudah dikatakan oleh beberapa komentator juga bahwa Danny Langsat itu si Tom Haye terakhir bilang. Karena dia pernah di bawah Danny Langsat sama Alex Pastor juga waktu dia di AZ, waktu dia di Youth AZ. Bahkan dia sebagai starter, Alex Pastor yang memberi kesempatan. Dia yang milih. Ya, dia bilang Danny Langsat itu perannya penting, tapi nggak kelihatan. Yaitu pada saat pemain murung atau lagi jelek, dia yang mengangkat, dia yang memotivasi pemain. Dia menjadi jembatan antara head coach dan pemain. Nah, tiga ini dengan kualitas masing-masing ini yang menggantikan pelatih sebelumnya. Satu menggantikan tiga. Itulah yang dilakukan Erick Thohir yang di benak gue pun nggak ada. Karena lu sempat bilang juga, gue lupa di podcast mana lu bilang bahwa sebelumnya kita nggak pernah tahu peran-peran dari pelatih, asisten pelatihnya. Nggak pernah di itu kan? Nggak pernah terbuka ini ya. Dibuka kan? Dibongkar ya. Dibongkar. Dan itu bukan di SC. Semua pelatih begitu. Nggak pernah kasih tahu peran-perannya apa. Oke. Yang klub yang lu kenal lah, Liverpool lah. Iya. Arne Slot dengan high tingkat, terus Arteta dengan si asisten Belandanya, semua nggak pernah tahu benar-benar apa tugas-tugas asistennya kan. Tapi ini benar-benar satu-satu dibuka sama itu. Oke. Itulah kenapa gue mengambil kesimpulan 3 ganti 1. Dan itu dikatakan oleh Wesley Sneijder. 95% sama, 99 malah. Dengan bahasa yang beda. Emang setongklongan emang. Makan nasi goreng bareng. Tapi kalau Justin yang ngomong, wah bla 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 dibully.
Tapi kalau si itu yang ngomong langsung diem. Lu udah biasa sih di mendengar antek-antek ini, antek-antek ini. Gue masih inget kan, gue selalu bilang Ancelotti itu miskin taktik, ya kan? Marcelo Lippi yang bilang Ancelotti itu tidak memberikan ekstra dari sisi taktikal, tapi dia good in man management. Kalau Lippi yang ngomong, semua percaya. Tapi kalau 2 tahun sebelumnya gue yang ngomong, langsung di itu. Oke. Susah ya, karena apa yang disampaikan ya, kalau bagi orang yang emang udah nggak mau mengerti, mau mempelajari itu susah. Orang itu hanya mau mendengar apa yang mereka mau dengar. Wah, iya benar. Jadi nggak ada gunanya buat gue diskusi. Tapi gue utarakan kayak kemarin di Nusantara gue jelaskan soal rumput GBK. Kan gue dibilang buzzer, my friend, lu nggak tahu gaji gue dibayar berapa sama brand-brand itu. GBK nggak bisa bayar gue, for sure. PSSI pun nggak bisa bayar gue. Ngerti nggak? Jadi gue dibilang buzzer lucu. Gitu. Jadi kalau lu punya pendapat yang berbeda langsung dibilang buzzer. Kalau lu punya pendapat dan pendapatan yang berbeda dari Koci, udah diam aja. Diam aja, dengerin aja. Iya, pendapat dan pendapatan. Iya. Karena setahun lagi lu akan bilang, oh ya ternyata coach benar. Oke, kita tinggalin dulu timnas. Kita bahas tentang PSSI-nya. Koci, lu melihat ya ini pasti sih semua orang pasti udah ngelihat bahwa progres nyata terlihat di timnas. Ya. Tapi kalau dari kompetisi, bagaimana PSSI bisa mengelola kompetisi yang ada Gini, sekarang? sesuatu yang sudah lama berjalan, nggak lu bisa rubah dalam telapak tangan. Oke, kita lihat progresnya. Apa yang dilakukan PSSI? Ini kalau gue melihat proyeksi PSSI ke depan, short term, mid term, long term, seperti yang gue tadi sebut. Short term adalah timnas. Karena rakyat mencari hasil yang instan. Dan itu semua mata tertuju orang ke Indonesia sana. begitu. Semua mata tertuju ke sana. Mid term adalah kompetisi perbaiki. Mid term itu 5 sampai 10 tahun. Oke. Long term adalah 10 tahun ke atas. Ini adalah pembinaan yang belum disentuh. Hanya dengan EPA yang masih regional lah sifatnya. Oke. Ini udah jelas. Kita ke Liga, pertanyaan lu tadi. Liga sudah pelan-pelan dibantu dengan VAR. Ya, kita udah punya VAR sekarang. Itu udah ngebantu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini wasit dibayar atau enggak karena ada VAR. Sebelumnya kan gosip itu terjadi. Kalau wasit 1 meter offside nggak dikasih offside langsung bilang amplop atau apa. Ya. Mungkin amplop, mungkin juga kualitasnya. Iya kan? Beda tipis. Ya, beda tipis. VAR ini sangat membantu lah. Kedua, wasit. Dia sudah kontrak 3 tahun dengan wasit Jepang untuk Keempat, sudah dibentuk Satgas anti mafia bola. Jadi untuk ngurusin mafia-mafia bukan tugas PSSI lagi. Ada tugas Satgas. Inilah progres yang sudah nyata untuk memperbaiki liga. Apakah cukup? Belum. Karena masih jauh. Butuh waktu banyak untuk memperbaiki liga. Yang benar-benar belum di sini ya pembinaan. Cuman termnya Erick Thohir gue nggak tahu PSSI itu 4 atau 5 tahun. Ya, harusnya 4 ya. Iya, harusnya 4 kan. Harusnya 4. Kan nggak banyak. Iya. Maka dari itu gue bilang ya, gue cukup puas. Gue masih ingat pertama pada saat Erick Thohir dilantik, dia undang komentator banyak sama media. Ada 25-30 orang di Park Hyatt, bukan di Mandarin, di Park Hyatt. Gue hadir di situ. Gue hadir di situ. Gue orang yang terakhir ditanya, ini udah selesai, sesi selesai kan? Tiba-tiba Erick Thohir tanya, Coach, ada masukan? Oh ada Pak. Gue jelaskan soal Asprof yang menurut gue independen. Terus gue bilang, Bapak tadi bilang kalau Bapak dalam 4 tahun bisa menjalankan 70% dari jobnya itu sudah cukup bagus. Gue bilang, Bapak kalau jalan 50% ini saya udah happy. Gue bilang gitu. Dan gue bilang, sekarang saya dukung Pak Erick. Pak Erick kalau ada yang nggak bener, saya yang pertama kritik Pak Erick. Gue bilang gitu di forum. Gak ada yang berani bilang gitu. Dan beliau menghargai itu. Tapi sekarang kalau ngelihat perkembangannya hari ini ya, timnas, kemudian visinya PSSI hari ini, Coach. Ada nggak yang mungkin harus kita kasih spotlight bahwa ini hati-hati loh kalau misalnya ini nggak diantisipasi di situasi yang sekarang? Gue nggak ngerti pertanyaan.
Jadi misalnya kalau misalnya di dengan 4 tahunnya ET nih, Iya. 4 tahunnya ET ya kan tadi ada short, mid dan long Iya, nih. iya. Pasti kan ada hal aspeknya terlalu banyak nih. Terlalu banyak yang harus Iya. dibenahi. Betul. Iya. Menurut lu menurut Koci satu aspek yang ini kayaknya kalau nggak diurusin ini bahaya nih buat Bisa bikin hancur kayak gitu. bisa hancur pondasi yang sudah ada nih. Liganya kah, pemain mudanya kah? Eh, Karena kan gue yakin gini. Kalau lu hanya nunjuk satu sih enggak. Oke, nggak ada. Oke. Karena ini berkaitan. Ya ini Oke. semua Oke, tadi oke. artinya lu harus fokus ke pembinaan juga ke Oke. depan. Nah, ini tadi gue pengen nanya Coach. Anggaplah ini 4 tahun. Iya. Ada short, mid dan long. Iya. Piala Dunia masuk. Iya. Tapi ternyata liga dan pembinaan tidak berjalan dengan baik. Iya. Menurut lu berhasil PSSI? Enggak. Kalau kita ikut Piala Dunia berhasil kan pertama kali dalam sejarah. Yes. Karena Tapi ya, tahun 35 itu Hindia Belanda yang ikut Betul. Piala Dunia, Iya. bukan Iya. Indonesia, Iya, ya iya. kan? Pertama kali jadi berhasil. oke. Nah, pada saat timnas ini yang dibikin Polnesnya sudah berjalan, Oke. dia nggak terlalu banyak kasih attention ke timnas lagi kalau kita udah berjalan kan. Oke. Jadi attention bisa dialihkan ke liga contoh. Hmm. Nah, Oke. udah liga baru ke depannya semoga dia masuk ke tahun kedua biar bisa benahi pembinaan juga. Oke. Nah, gue mau bantu dia di pembinaan di Jateng. Oke ya, gua Kata Sekarang off gua lihat. air tadi kita bicara, Iya, iya. gue jelaskan KKS itu ke depannya sistemnya dirubah. Kita akan bikin liga untuk U13 dan 14. ini gue potong dikit nih ya. Ya. Gue menarik dengan konsep KKS. Ini apa bedanya dengan SSB lainnya Ya. di Yang lain. Indonesia di? KKS itu bukan SSB, Bukan SSB, bukan akademi, bukan akademi. nothing. Kita fasilitator. Oke, bedanya apa? Bedanya apa nih? Bedanya kalau lu punya akademi, lu punya pemain yang lu latih dan lain-lain. Kita nggak punya pemain. Kita menseleksi pemain dari SSB Oke. yang kita bawa ke Portugal, KKS 1. Oke. Oke. Ternyata sistem ini dengan pas gue dibantai sama timnas, Iya. gue nggak bisa kontrol. Dan ini lucu. Itu ramai banget ya. Iya. Itu kan yang ngomong itu kan fans-fans yang timnya gue sikat tuh semua. Iya, iya. MU lah, Madrid lah, Hmm. Chelsea Iya, lah, iya. keluar-keluar kan. Iya, dapet iya, bola. iya. Mereka tuh kayak mereka nggak bisa mikir itu Iya. ya kita tahu semua lah. Ini gue jelaskan. Kalau gue hanya incer skor, kenapa gue nggak main parkir bis? Ya, kalau lu menganggap ini adalah sebuah pertandingan Yang gengsi penting, lu. Yang serius ya. Ya, ya. Nggak penting. Lu boleh tanya ke pemain dia, main lepas aja. Kapan lagi lu main sama timnas? Nikmati aja. Oke. I don't care dengan Oke. skor. Oke, tapi visi jangka panjangnya seperti apa, Coach? Nah, ini pemain gue shock ternyata yang mereka tunjukkan di Portugal di mana gue bantai 3. Iya, itu dia SSB masalahnya. itu, iya. Di mana gue bantai nggak sampai 15% yang mereka tunjukkan. Mereka terlalu tegang, fisiknya drop, Gak enjoy ya. nggak enjoy sama sekali. Tapi kan lebih deg-degan tampil di luar negeri daripada melawan timnas. Di luar negeri levelnya SSB. Oh. Jadi mindsetnya doang. Sama nih. Ini SSB Jateng yang nggak dipilih, yang nggak masuk EPA Iya. lawan tim nasional di seluruh Indonesia yang pemainnya dari EPA semua, Elite Pro Academy Iya, semua. iya, iya, iya. Lu lawan, ya pasti enggak. Ya kalau kalah ya pasti kita kalah. Cuman dari 13 gol itu 7 blunder kita. Orang nggak ngelihat. Ya, kadang Apakah orang gua harus salahkan pemain? Enggak. It happens. Biar mereka tahu posisi mereka itu seperti apa. Oke. Jadi I don't care. Iya kan? Bener Iya, kan? yang lucu adalah di netizen ada foto Koci dan Coach Nova ngobrol, terus ada yang bilang udah kalah tetap ngeguruin lagi Iya. Coach Nova posting terima kasih Coach Justin atas buat masukannya. Iya. Dan gue lihat 17 ini keren mainnya. Oke. Mentalnya, Mentalnya. teknik dasarnya, Ya, oke. mereka ngikutin apa yang pelatih inginkan. Ya, Ini ya. keren, asli keren. U17 ini ya? Gue happy banget bisa menonton U17 pada saat 34 pemain. Oke. Perbedaan antar pemain 1 dan 34 itu tipis. Oke. Oke. Kan biasanya Jadi Coach Nova akan dapat PR yang berat untuk milih 34 ini. Serius. Ini keren banget U17. Gue Oke, happy banget bisa nonton ini. karena kan biasa kendala timnas kita adalah kan gap dari pemain inti dan benchnya Iya. kan
Iya. Gapnya Ya, cukup Iya. jauh. cukup jauh. Sekarang gue tanya, SSB mana bisa sparring lawan timnas? Nggak ada. KKS bisa. Karena permasalahan SSB di Indonesia adalah bagaimana main bola di atas batu ya. Iya. Di lapangan Iya, yang batu iya, ya kan. Iya, true. Itu kan ya. I mean, gue dapat kesempatan untuk lawan timnas loh. Oke. Masa gue main parkir bis Benar. ngincer Iya, counter, iya. Oke. ngincer skor? Ya benar. Come on, otak lu itu nggak nyampe, tau nggak? Lu hanya bisa nyinyirin gue 13-0. Cuma vision sebagai fasilitator itu iya sih benar-benar dibutuhkan, apalagi Betul. menjaring Nah, semua tuh. ujungnya apa ya? Setelah lu cari ini segala macem di SSB. Enggak, bentar. Tujuan KKS apa? KKS 1. Oke. Apa? Lu tahu nggak apa? Enggak, gua nggak tahu. Oke. Gua nggak tahu. Tujuannya murni gue dideketin sama Pak Bambang Pacul Ya. pribadi Heeh. untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Jateng biar mereka punya mimpi pernah main di Eropa. Di Oke. lapangannya Ronaldo, di Iya. lapangannya Di Maria. Iya. Itu aja. Sebatas itu aja tuh. Sebatas itu aja. Oke. Hanya sebatas itu. Pulang, bubar. Oh, ini bukan jadi suatu tim yang Bukan. Oke. Bukan. Hanya ingin karena Bang Pacul dulu miskin di Jateng, beliau kaya, kumpulin temennya, bukan duit dianya, kumpulin temen-temennya untuk patungan membiayai ini. Itu aja. Pulang dari Portugal, ini selesai. Ya, experience ya. Tapi dengan teman-teman gue dari partner gue dari Total Politik, coach gimana nih? Kan ada satu pemain, akhirnya 2 pemain masuk seleksi U17 kan. Kita pengen gimana caranya mereka melihat pemain-pemain kita lainnya. Oh, oke. Gitu. Jadi tujuannya murni biar Coach Nova bisa ngelihat pemain kita lainnya. Dan kemungkinan ada pertandingan-pertandingan selanjutnya juga itu mungkin terjadi untuk juga mempromosikan. Mungkin. Ya. Ide ini dari manajernya Bang Saki, bukan dari kita. Oke. Bang Saki bilang, ya udah kita sparring aja. Ya ayo aja. Dikumpulin lah itu pemain-pemain. Senin kita announce, Rebo udah balik. Tapi dalam 1,5 bulan gue tinggal, gue kan nggak tahu mereka ngapain. Hidupnya sehat atau apa, kan gue nggak tahu, nggak bisa cek. Ya, oke. Dan gue ya udah, gue briefing sejam, ternyata mereka terlalu tegang, fisiknya nggak dipupuk, gue tetap main nyerang. Oke. Gitu. Nah, masalah masih tetap dengan akademi. Pasti kan beda ya akademi di Belanda dengan di Indonesia. Tadi kamu bilang kan lu dari di akademi di Belanda dari usia U12 aja udah dilatih tentang filosofi permainan dan lain-lain. Iya. Kita nggak bicara PSSI yang hari ini sih coach. Kita bicara PSSI kemarin. Sebenarnya kenapa nggak menjadi perhatian utama ini SSB di Indonesia banyak banget yang jago. Dulu kita punya Liga Danon. Ada tim yang bisa berhasil di Liga Danon atau liga-liga yang lainnya di luar negeri. Tapi pembinaannya lapangan SSB fasilitasnya Infrastruktur ya paling penting ya. Untuk memajukan sepak bola itu butuh banyak apa istilahnya dalam bahasa Indonesia, stakeholder lah. Banyak kontribusi dari berbagai pihak. Kontribusi dari beberapa pihak. Nggak hanya dari satu, nggak hanya dari PSSI, nggak hanya dari Menpora, Media juga tapi punya peran juga penting ya. regional, media juga, fans juga dan lain-lain. Dan ini nggak kompak. Oke, nggak kompak. Karena lu sekarang ketua PSSI, oke? Waktu lu 4 tahun. Iya, beres. Sementara kalau invest di, ini gue kasih contoh yang Iya, nyata, lu boleh setuju nggak? Ini melipir sedikit ke politik. Lu boleh setuju nggak setuju? Menurut gue ya, apa yang dilakukan Jokowi dengan Trans Sumatera, Trans Jawa, itu luar biasa. Impact-nya nggak sekarang. 20-30 tahun lagi, ini akan jadi rame karena mempercepat bergeraknya roda ekonomi. Sekarang dikritik. Oh, lihat jalan itu sepi, lihat ini sepi, itu sepi. Orang nggak mikir. Gue pernah ke Myanmar, mereka bangun ibu kota baru kayak di sana. Jalannya 4 lane, my friend. Oke. Waktu itu 2013 SEA Games, timnas gue masih Dirtek waktu itu. Jangan pakai 4-rider. Gue ngapain kita 4-rider? Jalannya sepi, nggak ada siapa-siapa. Iya. Tapi mereka berpikir jangka panjang. Trans Jakarta, Jawa, Trans Sumatera, Jawa, Papua, whatever lah, Kalimantan, itu kan untuk ke depan investasi. Iya. Ya kan. Nah, sepak bola sama. Lu kalau sekarang invest di pembinaan, lu bikin kompetisi dari U10 atau U8 sampai bla bla, lu invest duit, hasilnya kapan? 10 tahun ke depan, lu udah nggak ada di situ.
Nah, sementara rata-rata ketua PSSI ya gue sekarang di sini ya gue mau cari hasil di sini. Mencari nama ya. Ketua PSSI itu kan seksi. Betul. Betul. Di Paham, seorang- paham bukan? Bahkan Lebih seksi daripada menteri. ya itu yang gue pengen bilang. Selepas kementerian aja tuh Iya, jauh iya. gitu. Banyak orang popularitasnya. nggak tahu menteri ini menteri apa, apalagi sekarang begitu gendut menterinya begitu banyak, Betul. nggak tahu kan? Tapi kalau ketua PSSI, Semua tahu. Makanya Itulah semua orang mau jadi berlomba-lomba ketua jadi PSSI. ketua PSSI. iya semua berlomba-lomba ya. Dan ya akhirnya jabatan Iya. ketua PSSI kan menjadi batu loncatan buat karir politik Iya, ya. dan kan udah terbukti. Udah terjadi. Udah Udah terjadi. Edi Rahmayadi Iya. di Sumatera, Iya, Nurdin Halid Iya, dan iya. lain-lain. Kan udah terjadi, udah terbukti. Tapi gua nggak peduli. Lu mau punya ambisi di luar itu I don't care. Oke. What I care adalah lu sekarang ketua PSSI, tugas lu apa? Apa yang lu lakukan? Terlepas dari apapun kepentingan politik. Terlepas dari kepentingan apapun. Sama kayak seandainya presiden korup, lu pikir Lee Kuan Yew di Singapura nggak korupsi? Lu pikir Mahathir itu nggak ada neko-nekonya? Banyak, semua begitu. Tapi mereka invest. Singapura invest di negara, Malaysia invest di semua invest di negara. Makanya nggak ada yang bertanya soal korupsi. Nah kita juga, kalau lu seandainya kita masuk ke timnas, liga kita rankingnya naik, pembinaan jalan, emang ada yang peduli? Seandainya Erick Thohir mau seandainya jadi presiden atau wapres, emang nggak ada yang peduli. Ya. Iya kan? Iya, benar. Yang kita peduli adalah lu sekarang ketua PSSI, lalu benahin sepak bola kita. Dan itu dia lakukan step by step. Karena yang harus dibenahi itu banyak sekali. Banyak sekali. Setuju sih. Dan Dan gue bukan buzzer ET dan gue nggak pernah dibayar. Dan gue nggak pernah dibayar ET. Ditraktir makan mungkin iya. Cuman nggak ada amplop, nggak ada transferan. Nggak ada di Mandarin tadi juga kan? Nggak ada, nggak rame-rame. Rame-rame. cuma kalau kita ke pemain timnas nih Ya. sekarang Coach. Dari U17 tadi yang Coach lihat sendiri juga bagaimana Ya. filosofi bermainnya. Kalau ngelihat sekarang yang paling menjanjikan mungkin ada beberapa nama nggak di Ya, lu inget gak kemarin 2017? U17, gue nggak tahu namanya. Oh, nggak tahu namanya. Satu pun nggak tahu. Kalau U20 22, Nggak tahu. oke, timnas sekarang. timnas sekarang yang paling Ya, pemain lokal lah. Ya, gue jujur, gue nggak nonton Liga 1. Liga 1 juga. Nggak. Oke. Gue kurang menarik. timnas yang Nggak, orang nonton Liga 1 Iya. itu Oke. karena ada ikatan emosional kan. Oke, nanti gua ada sambungan ya. Lanjut. Iya kan? Lanjut Coach ya. Seandainya lu lahir di Malang, lu dukung Ya, Arema, lu lahir di primordialisme Jakarta. Ya. Ya. Itu kan ada Ya, benar. hubungan emosional gua sama FC Utrecht. Ya. Jadi gue dukung FC Utrecht. Tapi ini gue nyambung yang ini. Tadi gue pengen nanya itu sih Coach, cuman kenapa di Indonesia timnya itu berdasarkan kedaerahan? Karena proud. Bukan di Indonesia aja, di Belanda sama. Oke. Itu proud. Cuman di Belanda bedanya Ajax itu kan terkenal Amsterdam dan lain. Tapi karena dia udah 100 tahun lebih berkembang ke internasional. Feyenoord pun demikian, PSV pun demikian. Kalau Utrecht kan klub kecil. Jadi ya cuman di Utrecht dan sekelilingnya. Nah kembali lagi kenapa gue nggak nonton? Karena gue nggak ada ikatan Nggak ada emosional. ikatan emosionalnya. Tapi gue nonton kayak AFF, gue tonton. Oke. Di situ ada yang namanya Detan sama Donitri. Oke. Gue impress dengan dua pemain itu. Oke, Detan. Semoga dua pemain itu diberi kesempatan. Mungkin nggak main, ikut latihan aja dulu. Iya. Biar merasakan atmosfernya, ya Detan kan? PSM Makassar ya, PSM Iya, Makassar. iya, PSM iya, Makassar, iya. benar. Contoh itu. Jadi ada plus poinnya juga. Contoh ada pemain waktu itu Malik Rizaldi. Ya, benar. Main kan? Main. Gue nggak tahu dia pemain mana, main di mana, dan which is good karena Iya. penilaian gue objektif. Betul. Nggak ada kedaerahan Nggak nih. ada kedaerahan. Iya. Iya kan? Karena gue nggak pernah lihat dia, ya gue, hey this guy Bagus ya. lumayan bagus. Iya. Etos kerjanya bagus. Iya. Sampai berdarah di Sampai habis itu nggak dikasih kesempatan lagi. Sekarang gue mantan pemain, levelnya amatir di Belanda. Kita bekerja keras di lapangan agar nextnya kita bisa jadi starter. Sekarang kalau lu Rizky Ridho bermain bagus, habis itu nggak dimainin lagi. Detan bermain, Rizal Malik main bagus, habis itu nggak dimainin lagi. Puyeng juga ini sebagai pemain. Iya, betul. Akhirnya yang menjadi pertanyaan sebenarnya yang nggak konsisten sebenarnya ini siapa? Pemain apa Apakah siapa? ke tim kepelatihan? Nah, itu gue mau bahas. Oke, gue menarik adalah tanya Marcelino. Ya. Lu kadang-kadang mengkritik dia, kadang-kadang Gue jarang mengkritik Marcelino. Iya.
Tapi ada beberapa kali dong lu. Oh, iya, Ya gue iya, lihat iya. ya. Tapi Masukan, Ya, masukan. masukan. I'm a fan of Marcelino. Oke. Berapa kali gue bilang give him free roll. Berkali-kali gue lihat dia main di kanan jelek banget. Dia main di kiri oke, levelnya oke. Dia main free roll luar biasa. Baru kemarin lawan Arab main free roll. Dan itu dia buktiin. Dan kalau orang-orang kalian ngikutin gue, kalian tahu. Ya. Udah puluhan kali gue bilang, give Marcelino free roll. Oke. Kekuatan dia di situ. Apa yang membedakan Marcelino dengan pemain-pemain muda? Ini menurut gue ya, ini bocah ajaib nih. Dia 17 sudah main di Persebaya pada waktu itu. Kesempatan di timnasnya pun dari umur 17. Pertama kali gue lihat dia di timnas, kan gue nggak nonton Persebaya. Ya. Gue lihat di timnas, gue udah bilang ini pemain luar biasa. Udah kayak dia 10 tahun main di timnas. Flare-nya, Oke. auranya, Oke. gayanya. Dia udah punya itu tuh dari Ya, 17 tuh ya. auranya. That's why I'm a fan. Gue kalau ngefans bukan berarti gue nggak boleh kritik dong. Iya dong, iya. Kayak gue Coach. fans Arsenal, kalian tahu berapa kali gue kritik Arsenal. Iya. Barcelona same thing. Oke. Bukan berarti gue nggak suka. I'm a Oke. fan of Marcelino, Asnawi. Asnawi gue juga suka banget kan. Tapi pas dia dari Korea ke Thailand kan drop. Ya. Gue udah bilang pas bilang, ngapain dia ke Thailand? Iya kan? Tuh, ini bukan masalah klubnya atau Iya. apa. JICS main di Venezia. Venezia rank berapa? Enggak, tengah ya. Nggak, I tell you, 19. Oke. Dari 20. Oke. Orang Ya, bilang, orang- wah Venezia klub jelek. Orang lupa, tiap minggu JICS mainnya ketemu Sampdoria, Iya, iya. Fiorentina, AC Inter. Juve, Iya, iya. Inter. Yang paling ini. Disitulah pemain diasah Oke. every week. Oke. Iya. Kalau si Asnawi main di Thailand ketemunya FC Chiang Mai lah, FC Kahun Tom Hap. Yam lah, apalah Kapung Kap lah. Kapung Kap. Iya, ngerti nggak? Iya. Ngerti. Tapi dia main di Korea, walaupun dia ketemu tim yang lebih bagus. Kualitasnya Itulah ya. membuat pemain berkembang. Cuma akhirnya jadi perdebatan juga sih Coach kayak jam terbang bermain daripada Nah, ya itu misalnya. pentingan mana Nah, tuh itu Coach? gimana Coach? Nggak, gini. Ini kan masalah kualitas yang lu miliki. Oke. Kalau pemain lu semua adalah starter di timnya masing-masing, ya lu bisa milih. Oke. Lu starter di posisi ini, contoh bek kiri. Ya. Siapa yang starter, siapa yang cadangan. Iya. Gue mainin yang starter. Ya. Cuman kalau tim lu setengahnya cadangan, gimana lu mau milih sekarang? Contoh, Ivar Yaner main di timnas bagus nggak? Menurut lu? Bagus Bagus kan? Menurut gua bagus. Bagus. Cadangan di Young Utrecht, my friend. Ya. Oke? Ya. Strike, cadangan di Brisbane. Ya, cadangan. Nathan, cadangan di Di Swansea. Swansea. Ya. Jadi kalau semua cadangan gimana lu coba? Ya. Atau banyak yang cadangan. Marcelino, Ma- cadangan di Oxford, bahkan U21 mainnya. Tim inti aja belum masuk. Baru kemarin lah, baru Kemarin, kemarin. ya. Kemarin di bench, main 5 menit kalau nggak Iya. salah. Langsung kartu kuning. Langsung kartu kuning. Yang terbaru dia nggak tahu liga U2 U ini U21 yang kan? dia golin 2. Iya, itu U21. Iya. Justin U21. Iya. Jadi lu mau ngomong apa sekarang? Ketika pilihan lu pemain cadangan. Pilihannya pemain cadangan tergantung posisinya kan. Nah, Ya. sekarang kalau sana Peter Kluivert 4-3-3. Bek kanan siapa yang lu pasang? Ada Kevin Dix, Rizky Ridho bisa, Asnawi bisa, Yance bisa, Jakob bisa, Reinders bisa. Lu pilih mana? Kevin Dix. Kevin Dix lah. Kan simple. Iya. Di tengah ada dua pemain. Ya. Ada Itses, ada Hilgers, ada Justin, ada Rizky Ridho juga, ada Ferrari, ada you name it lah. Lu pilih siapa? Pasti Ice satu. Satunya Itu kan. Hilger. Hilgers kan. Iya. Walaupun Rizky Ridho main terus tapi kan Iya. Liga Indonesia. Iya. Di kiri ada Kelvin, Justin bisa main di situ, Shane bisa main di situ, Nathan bisa main di situ, Arhan bisa main di situ. Lu pilih siapa? Kevin. Fairbank. Kelvin Vernon. Kelvin lah. Iya benar. Ini yang terjadi nanti. Oke. Oke. Di tengah siapa yang dua DM siapa yang main? Tom Haye, Ivar, Nathan bisa di situ, Justin bisa di situ. Ujung-ujungnya Ivar sama Tom lagi. Iya, Ivar sama Tom lagi. Di depannya ada Marcelino, strike bisa di situ.
Witan bisa di situ, Egy bisa di itu, Marcelino lagi yang main, walaupun dia cadangan. Iya, iya. Nah ini yang terjadi sekarang. Oh, konsep memilih mencusnya Iya, bisa seperti iya. itu ya. Oke, tapi kan Marcelino ya, gue juga ngefans sama Marcelino. Tapi kan kita melihat bahwa kadang-kadang di Indonesia ini itu melempem sebelum pada waktunya. Ya, dulu. Iya. Oh, lu sekarang melihatnya nggak seperti itu? Enggak. Kalau main di luar terus harusnya enggak. Kalau Kan main di kembali luar. lagi ke pemain. Nah, inilah salah satu yang gue jarang bahas. Dengan pelatih baru, semua start dengan nol. Oke. Oke, semua harus membuktikan. Artinya pemain kayak Sadil Ramdhani yang dicoret karena disiplin, itu bisa dipanggil lagi. Ada kans ya. Ada kans. Dia belajar dengan pelatih sebelumnya ini keras, disiplin. Oke. Nah, pemain-pemain yang kecoret belajar. Oh, ternyata pemain yang baru mungkin sama kerasnya sama disiplinnya karena dari Eropa, straight to the point, Belanda pula, ya kan? Jadi mereka sudah belajar dari pelatih, ini sebuah plus point. Kontribusi dari pelatih sebelumnya harus kita hargai, menerapkan disiplin. Iya kan? Iya, iya. Nah, nanti kalau orang-orang yang digeser, Elkan, Sadil, Marek Klok yang digeser dan lain-lain, saatnya dipanggil lagi, ya mereka tahu. Mereka udah belajar dari pelatih sebelumnya. Kan kita nggak pernah tahu siapa yang dipanggil. Iya, iya, iya. Iya, Iya, iya. Iya kan? Pertandingannya Maret kan ya? Maret 20. Gue ke Australia. Oke. Lagi gue pengen tanya ini. Ini masalah digeser-geser. Menurut lo siapa yang bakal kemungkinan bisa dipanggil lagi dari nama-nama yang dicoret itu? Elkan. Elkan bakal. Ini anak potensi juga ya? Ya. Elkan. Karena dia punya postur kan. Pemain tinggi kita kan nggak banyak. Jadi starter enggak. Tapi kan kita butuh pelapis. You never know dalam lapangan apa yang terjadi. Iya, kayak Hilger sekarang kan Iya. masih belum fit kan. Iya, iya, Dia iya. sekarang masih lagi nggak fit lah. Nggak asumsi Hilgers Kevin Dix fit lawan Australia dihantam bang, Dix out, bang, Hilgers out. Lu harus punya pelapis dong. Iya, iya, iya. Hilgers Dix oke, Rizky Ridho bisa main. Nah kalau Itse sama Hilgers out, siapa yang cadangin? Ya Justin. Ya Elkan salah satu. Elkan, ya, 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 ya. Jadi tetap butuh pelapis, bench yang kuat. Nah, permasalahan di depan nih, Coach. Ya. Yes, kita datangin strike ya belum ya bagus golnya bagus. Sesulit itu mencari striker buat timnas kita. Ya kita tahu lah di Kita Liga kalau Indonesia. bicara timnas kan bukan klub. Kalau klub kan tinggal duit lu berapa kita beli apa. Kalau timnas kan beda. Ya berarti kan liga pemain muda kita nggak usah diaspora dulu deh. Berarti pemain lokalnya pun belum ada yang setajam itu. Sebenarnya iya dan tidak. Ini menurut gue ya. Oke. Sistem yang dimainkan oleh pelatih sebelumnya adalah fokus ke pertahanan. Oh. Sehingga jarak antar pemain tengah dan depan itu cukup jauh. Cukup jauh. Lu lihat berapa kali strike harus lari 20-30 meter untuk ke depan. Sehingga pemain depan nggak dapat backup. Nanti kita akan lihat, feeling gue mungkin gue salah ya. Kita akan lihat timnas yang fokus ke pegang bola, di mana pemain depan didukung oleh pemain tengah. Lebih berani untuk megang. Lebih berani untuk pegang bola, di mana pemain depan tidak terisolasi seperti sebelumnya. Oke. Ini hanya pilihan. Oke, dan ini bagaimana strategi dari seorang pelatih ya? Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya juga mau sebenarnya parkir bus pun nggak masalah. Nggak masalah, itu pilihan pelatih. Selama lo Ancelotti parkir bisa dapat banyak trofi. Ya. Gue mau nanya, sebagai pengamat, Coach gimana ngelihat proyeksi ke depan 5 tahun lah sepak bola kita ke depan? Dengan apa yang sudah ditanam sama ET sekarang? Kalau masih ET ya, dengan catatan itu, kalau masih ET, kan kita nggak tahu kalau kita sana nggak lolos dia dipenggal kepala kan nggak tahu kita. Iya kan? Iya. Kalau masih ET, gue bilang kalau kita lolos ke Piala Dunia dia udah nggak terlalu fokus ke timnas lagi, fokus ke liga. Seandainya bukan ET lagi, lu nggak pede bahwa yang baru akan melanjutkan? Nggak tahu siapa. Oke, tergantung siapa tergantung nih? Siapanya dan tergantung dukungan dari RI 1. Sepenting itu?
menurut lo? Penting banget. Ya pernah dengar juga pas Lu Pak pikir Jokowi. lu pikir ET jadi ketua PSSI nggak ada yang minta? Ya. Ketua DPR juga penting. Ketua DPR juga penting ya. Iya. Ya. Legislatif. Ya, dengan diaspora sekarang kan Iya. ada beberapa aspek kan, kayak Iya. Kemenpora juga penting, DPR juga Iya, penting karena iya, mereka iya. yang mengesahkan. Mereka yang ketok palu. Nggak diketok palu selesai lu. Makanya setuju tadi kayak ngebangun sepak bola ini benar-benar pentahelix gitu. Ya. Media, terus Semua, peran-peran semua. stakeholder. Peran semua pihak harus berkolaborasi, bersinergi untuk jadi sebuah tim yang kuat. Termasuk netizen. Supporter. Tolong belajar membaca, jangan nonton TikTok doang. Pemain ke-12 ya. Marahin Koci lo. Setengah-setengah gitu kan. Iya, jangan setengah-setengah ya. Jangan jadi headline doang nih. Yang kalau lu bicara soal setengah, ini gue kasih tau. Kan gue bilang di sebuah interview, gue bilang kalau PSSI nggak punya dana, Peter Huistra cocok. Oke, iya. Gua pernah dengar itu. Beredarlah semua posisi PNS-nya diganti Peter Huistra. Oke. Kan sarap itu begini. Cuma kadang emang Kan kalau lu punya duitnya lu ambil yang terbaik lah. Iya. Kan tergantung dana. Tapi dipotong semua dan akun-akun sampah yang ada di IG mengambil alih semua itu. Iya, hanya memotong sepenggal Sepenggal nggak ngelihat konteksnya. dan dibilang bahwa itu adalah masukan dari lo. Iya. Tapi ya mungkin sebelum Rian menutup, harapan dari lu Koci, tadi gue pengen nanya sebenarnya, peluang yang lu bilang 60-70 itu lewat runner up atau round 4? I don't care. Pokoknya 60-70% peluang kita besar untuk lolos. Apapun itu ya, Apapun. apapun itu, mau jalur apapun. Jalur apapun. Tapi ini, sorry gue nambah satu pertanyaan. Kan rame di media sosial. Ini katanya Patrick Kluivert adalah strategi konspirasi antara PSSI dan Timnas Indonesia. Ya, ada unsur PR marketingnya sebenarnya. Ya, FIFA butuh PR marketingnya. Untuk FIFA. Untuk FIFA. Makanya kenapa ada konspirasi bahwa ini kerjasama antara FIFA, PSSI, pakai Patrick Kluivert, menaikkan nama Indonesia untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Sekarang kita lihat deh yang sudah terjadi. Kapan kita diuntungkan sama FIFA? Yang ada kita dirampok sama FIFA. Iya dong. Lawan Bahrain itu contoh yang paling nyata itu. wah itu sedih. Lu Nangis. nonton Nangis itu. Lu nonton Qatar lawan India. Bola udah out segini loh. Udah, gue nonton juga Masih tuh. disahkan ini. Terus FIFA mau dukung kita mana? Dukung lah kalau bisa. Happy aja gue didukung. Faktanya kita dihajar sama FIFA, bukan didukung. Aduh. Oke. Thank you banget Coach buat waktunya Thank Coach. you. Seru banget. Seru Ingat banget. buat kalian yang 78 ya, kalau pendapat dan kalian beda, udah diam aja. Iya, gak usah nyinyir. Karena lu butuh waktu untuk mencerna. Oke. Gue langsung ngomongkan. Oke. Ya, thank you buat Coach udah main di MTP dan apapun yang terjadi kita akan mendukung siapapun pelatihnya. Siapapun pelatihnya. Siapapun It's about pemain. Timnas. Ini yang paling Siapapun pelatihnya, siapapun ketuanya, siapapun pemainnya. It's about Timnas Indonesia. Betul, Itu karena yang penting. karena ini bukan tentang nama baik ketua umum, tapi ini nama baik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, betul. Oke, silakan Rian. Oke, Sintayong telah menutup babnya di Indonesia. Tapi cerita sepak bola kita belum selesai. Pergantian pelatih bukan sekedar tentang strategi, melainkan tentang bagaimana kita sebagai bangsa belajar dari masa lalu untuk melangkah ke depan. Karena sepak bola bukan hanya permainan, tapi juga cerminan. Cerminan tentang siapa kita dan apa yang kelak kita akan perjuangkan. Kita bisa saja mengganti pelatih. Tapi jika sistem tidak berubah, apakah hasilnya akan berbeda? Terima kasih semua yang telah membangun sepak bola Indonesia sampai hari ini tanpa terkecuali. Selamat datang kepada pelatih baru, struktur yang baru, dan selamat datang pula kepada pertanyaan besar yang terus menanti jawaban. Karena seperti biasa, di Meet the People, rakyat tidak akan berhenti bertanya. Meet the People with Gian Luigi and Rian Fardi.